Halo semuanya, selamat datang di channel aku Endang Mingke. Hari ini aku akan membuat cinco hijau daun dari daun perdu. Bagi yang masih gagal, silakan ditonton video aku sampai selesai ya, biar tidak gagal lagi kalau mau buat. Oke, ayo kita mulai. Langkah pertama, siapkan 6 liter air, kemudian 300 gram daun cinco perdu, kemudian ambil yang 15 lembar, sendirikan. Siapkan abu. Abu ini bisa dari daun pisang kering yang dibakar, bisa dari sisa cinco perdu ini kemudian dikeringkan dan dibakar dijadikan abu, bisa dari pohon singkong, bisa dari pohon asam. Ini yang saya pakai dari pohon asam. Kemudian kita memerlukan full seperti ini ya, 1 sendok full. Dan masukkan ke dalam gelas. Lalu di sini saya sudah merebus air. Kemudian saya tuang. Ini saya tuangi air abunya dengan air panas. Nah, dikira-kira ya seginilah. Segini ya. Aduk seperti kita menyeduh kopi. Lalu sisihkan dan biarkan dingin dahulu. Kemudian di sini kita memerlukan pasta pandan. Kalau pemirsa tidak ada pasta pandan, ketika merebus air atau rebus air sedikit, kasih pandan yang segar, kemudian campurkan ke dalam air dingin sampai menghasilkan 6 liter air. Jadi kalau pemirsa membuat sedikit 2 liter air, daun cinconya ini kasih 1 ons saja. Nah ini ya, ini bisa diganti dengan vanili, air rebusan pandan. Nah, bisa diganti dengan vanili juga pokoknya. Kemudian di sini sediakan kain nanti untuk menyaring. Kain ini enggak kotor ya, ini bersih ya. Sudah saya cuci, ini saya jahit sendiri karena saya pakai berkali-kali. Jadi warnanya seperti ini. Jadi banyak yang bully saya katanya saya jorok ya. Saya juga kalau jorok enggak mau ya. Terus kemudian kita akan mulai ke step pertama. Lalu daun cinconya ini kita cuci. Ini bilas beberapa kali, pokoknya sampai bersih ya. Nah ini sudah saya cuci, kemudian ambil daun yang 15 tadi. Kalau tidak mau menghitung dikira-kira ya, 1 genggam seperti ini. Genggaman tangan perempuan ya, nggak terlalu banyak seperti ini. Kemudian saya sendirikan di sini. Di sini sudah saya didihkan air. Kemudian saya akan matikan apinya dan air yang sudah mendidih ini siramkan di atas cinconya. Ini supaya bau langunya berkurang. Ini jangan terlalu lama ya, diaduk-aduk. Sampai cinconya ini lemes. Lemes itu maksudnya layu ya, agak layu gitu loh. Kalau daunnya sudah layu, kemudian buang airnya. Kemudian cuci dengan air dingin atau air kran biasa. Ini tujuannya supaya proses pemasakannya berhenti. Sebelum mulai peremasan, kita tambahkan pasta pandan ke dalam air. Jadi dikira-kira saja. Nah, bisa diganti dengan vanili, bisa diganti dengan apa ya? Yang apa, rebusan air pandan. Oke, lalu masukkan daunnya ini. Lalu mulai di sobek-sobek daunnya, diremas-remas. Ini remasnya harus di dalam air seperti ini biar nggak berbuih. Cara remasnya gini loh. Ini kan gini kan. Ini disobek. Nah, pelan-pelan
Apalagi kalau tenaga perempuan seperti saya ini pelan-pelan seperti ini ya. Nah, disobek gini. Nah, tapi di dalam air itu tadi hanya contoh. Terus nanti kalau ada yang masih gagal terus nyalakan saya. Nanti kapan-kapan aku live. Kalau ada pemirsa yang mau belajar, aku live nanti buat. Kalau mau ada yang mau jualan cincau, yang penting itu sediakan dahulu abunya. Terus diremas-remas, ini masih lama ini. Oke, kalau sudah begini, ini sudah hancur ya. Ini masih bisa dipakai lagi nih karena belum terlalu hancur. Tangan saya sudah nggak kuat. Oke, sekarang ambil daun yang mentah tadi. Sobek-sobek dulu. Satu. Maaf, tidak sengaja. Oke. Lalu kita sobek, kita remas-remas lagi. Oke, kalau sudah, ini kita ambil dahulu ya daunnya. Lalu kita saring pakai kain. Kita putar-putar gini ya kainnya ya. Diputar gini aja. Sambil tenggelamkan di dalam cincaunya biar nggak terlalu berbuih. Nah, ini yang terakhir. Lalu ambil air abunya, dan ini air abunya sudah mengendap. Ambil yang bagian beningnya ini aja. Yang bening ini aja, jangan pakai abunya. Disaring ya, pakai saringan yang halus. Setelah diberi air abu, ambil wadah ya yang satunya lagi. Ini tidak usah dicuci, nanti malah kena air. Nanti bercampur sama air mentah. Oke, jangan diaduk, cukup disiram-siram begini, dituang-tuang begini. Oke, kemudian tuang lagi. Oke, satunya tuang sampai 3 kali. Nah, dengan cara begini ini abunya sudah merata, air abunya. Kemudian cincau ini aku tempatkan di wadah seperti ini. Bisa juga tetap di seperti ini ya. Nah, ini ada buihnya sedikit, biarin aja. Dan ini untuk sisanya nggak jadi saya biarkan di tempatnya. Ini saya ganti di tin bol seperti ini ya. Biar mudah nanti kalau ada sisa saya masukkan ke dalam kulkas. Ini saya bikin banyak, mau saya bagikan ke tetangga. Setelah 30 menit, ini kita pastikan cincau ini jadi apa enggak. Ini kalau diputar seperti ini, nah ini kembali. Nah, kembali lagi kan. Tek gini ya. Tuh, gini. Tetapi kalau cincau tidak jadi, ini kalau diputar gini terus muter gini. Kayak air itu loh. Nah, ini kan kembali loh. Ini cuma gek. Nah, cuma gini. Ini pasti jadi. Dan ini sudah saya diamkan ya
saya akan potong. Saya diamkan ini kurang lebih 3 jam lebih. Jadi minimal 2 jam ya. Dicek kalau sudah 2 jam. Setengah jam pun bisa dicek. Kemudian ini akan saya potong-potong. Ini bisa dipotong. Kalau pemirsa membuat cinco ini gampang cair, cairnya cepat 1 malam itu sudah cair. Itu saya rasa kebanyakan abunya dikurangi. Jadi air abunya pakai yang bening kemudian dikurangi. Nah ini pun masih kayak ini masih sudah berair ya. Ini terlalu banyak abu. Next saya akan saya kurangi air abu. Saya ambil ya. Sudah cuci bersih tangannya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Cantik sekali. Ini tanpa tambahan apapun kecuali air abu. Sekarang akan saya potong-potong ya. Saya coba potong-potong. Ini gampang sekali. Nah, ini bisa dipotong-potong seperti ini. Mau kotak, mau apa. Bisa sekali. Dan untuk air abu itu bahaya apa tidak? Ini pemirsa bisa searching aja di Google ya. Nah, ini. Sekarang saya akan potong kotak-kotak. Jadi ini bisa disetel ya, bisa mau bikin lemes, mau bikin yang bisa dipotong seperti ini. Ini bisa disetel ini kalau sudah terbiasa bikin. Nah, supaya tidak terlalu cepat berair, yaitu tadi kuncinya. Air abunya harus dikurangi sedikit saja, jangan terlalu banyak. Memang hasilnya enggak bisa dipotong-potong kalau air abunya sedikit. Tapi itu 2-3 hari enggak berair. Dan ini yang saya letakkan di tin wall ya. Ini sama kerasnya. Sama juga. Nah, ini kalau diambil juga bisa. Dan sampai di sini video saya. Terima kasih buat yang sudah menonton, sudah subscribe, sudah komen, sudah like, sudah share, dan sudah menekan tombol loncengnya. Terima kasih banyak. Nantikan video saya selanjutnya. Bye, selamat mencoba.